Selamat pagi Pak, dengan para mahasiswa lainnya. Yang pertama saya akan membacakan surat kuasa yang ditunjuk sebagai penasihat hukum si Ayam, yaitu saya sebagai mahasiswa penasihat hukum si Ayam. Yang pertama saya bacakan surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini: nama Ayam, nomor induk kependudukan, nik Ayam, tempat tanggal lahir Ayam, pekerjaan mahasiswa, alamat Ayam. Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada nama Idawati Manalu, nomor induk kependudukan 21711299089000003, pekerjaan pengacara, alamat Batu Aji Batam. Untuk dan atas nama saya bertindak sebagai kuasa saya dengan hak substitusi untuk yang pertama menghadapi proses persidangan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam proses persidangan. Yang kedua, mengajukan permohonan jawaban atau tanggapan atas gugatan yang diajukan. Yang ketiga, mengajukan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Yang keempat, mengajukan nota pembelaan dan melakukan upaya hukum lainnya. Demikianlah surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan pada tanggal hari ini. Tanda tangan Ayam, nama Ayam. Yang kedua, berita acara pemeriksaan BAP tersangka. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 2, bertempat di ruang unit Reserse Kriminal Polres Metro. Saya atas nama penyidik Idawati Manalu, pangkat NRP Inspektur 1 Polisi NRP 77012345, jabatan penyidik Reserse Kriminal Polres Metro. Berdasarkan surat perintah penyidik nomor SP.Sidik garing 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing Redskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka atas nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. 5. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam. Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka menjawab, ya, saya mengetahui. Pertanyaan kedua, penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, saya dan Bebek adalah teman baik. Saya merasa iri dengan kesuksesan Bebek dan saya juga terlilit hutang. Saya kemudian membunuh Bebek di kosannya. Pertanyaan ketiga, penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, saya sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor saya ambil sebelum ke kos Bebek. Pertanyaan keempat, penyidik, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka, saya melakukan ini karena iri dengan kesuksesan Bebek dan di samping itu saya terlilit hutang. Pertanyaan kelima, penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal? Tersangka, saya mengambil beberapa barang milik korban seperti laptop, dompet, dan ponsel. Saya bungkus jasad korban dengan plastik dan spray kasur, lalu saya taburi pengawet dan wewangian agar jasad tidak cepat bau. Pertanyaan 6. Penyidik, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka, saya mengambil laptop, MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Pertanyaan ke-7. Penyidik, apakah
Ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka: tidak, saya melakukan ini sendirian. Pertanyaan ke-8. Penyidik: dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka: saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Pertanyaan ke-9. Penyidik: bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka: korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan saya, namun saya menikam leher dan dada korban berulang kali sehingga akhirnya tumbang. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2004. Ditandatangani penyidik, tertandatangan tersangka, tertandatangan. Yang ketiga, surat dakwaan. Surat dakwaan nomor B/123 garing penuntut umum 01/2001 perihal dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam. Yang terhormat, menindaklanjuti berkas perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat, tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Dengan ini mengajukan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan yang pertama, bahwa terdakwa bernama Ayam, umur 23 tahun, melakukan pembunuhan seorang teman karibnya mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek yang berumur 19 tahun, terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indekos korban, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2025 di Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri Lampung, telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dengan sengaja merampas nyawa Bebek, sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut bahwa Ayam pada tanggal yang telah disebutkan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban yang bernama Bebek. Perbuatan ini dilakukan dengan cara pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Namun pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kos korban, pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. Pelaku sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Setelah berada di dalam kamar kos, pelaku dengan korban ngobrol-ngobrol. Pada saat pelaku mau pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya. Selanjutnya ditusukkan ke bagian badan korban. Akibat dari perbuatan tersebut, korban Bebek mengalami luka parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Unsur yang dituntut, unsur objektif. Barang siapa adalah orang yang melakukan perbuatan ini dengan sengaja. Tindakan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan sengaja untuk merampas nyawa korban. Unsur objektif, merampas nyawa orang lain. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban Bebek. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami menuntut agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara paling lama 15 tahun sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal 338 KUHP Lampung 12 Januari 2001. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM 45/2001
2 Romawi garing 2024 garing PN BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Idawati Manalu, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Kepulauan Riau, Batam. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN BDI tertanggal dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian yang disajikan hanya berupa tindakan spontan tanpa perencanaan yang jelas. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas, mengandung niat untuk membunuh yang telah direncanakan sebelumnya. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana dan bagaimana perencanaan tersebut dilakukan, sehingga tidak memenuhi surat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan kabur. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan kabur dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana sehingga tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri secara efektif. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel, namun tidak menjelaskan bagaimana barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Keberatan material. Unsur pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut sebelumnya. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih cepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP. Menyimpan pisau di motor bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa menyimpan pisau di motor sebagai bukti perencanaan, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk membunuh sebelumnya. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan, melainkan hanya menjelaskan latar belakang tindakan terdakwa. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, penasihat hukum terdakwa ditandatangani penasihat hukum. Yang kelima, amar putusan sela. Amar putusan sela nomor 00-B-B-2024-PN-BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Ayam memutuskan: yang pertama, menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum
nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 PN BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari ini tanggal 2/2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri selaku Hakim Ketua dan selaku anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Majelis tertanda tangan, Hakim Anggota tertanda tangan, Panitera tertanda tangani. Nomor 6. Pembuktian. Berdasarkan kasus tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Barang bukti. Yang pertama, pisau lipat yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban. Yang kedua, laptop MacBook milik korban yang diambil oleh pelaku. Yang ketiga, dompet milik korban yang diambil oleh pelaku. Yang keempat, ponsel milik korban yang diambil oleh pelaku. Yang kelima, spray kasur yang digunakan untuk membungkus jenazah korban. Yang keenam, pengawet dan wewangian yang digunakan untuk mengawetkan jenazah korban. Alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi-saksi di kos korban yang melihat pelaku dan korban bersama-sama. Yang kedua, rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku dan korban masuk ke kamar kos korban. Yang ketiga, keterangan keluarga korban yang tidak bisa menghubungi korban selama 2 minggu. Yang keempat, keterangan tetangga kos korban yang melihat pelaku dan korban sering pergi bersama-sama. Yang kelima, motif iri dan ekonomi yang menjadi alasan pelaku melakukan pembunuhan. Yang keenam, film Narcos di Netflix yang menjadi inspirasi pelaku melakukan pembunuhan. Yang ketujuh, surat tuntutan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM 45-2-2024 PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan registrasi perkara PDM 45-2-2024 PN BDL dengan uraian. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Korban bebek usia 19 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kosannya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Terdakwa umur 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban. Terdakwa membawa pisau lipat dari jok motornya dan menusuk korban berulang kali. Terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Terdakwa menyembunyikan jasad korban dengan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk menunda penemuan. Motif pembunuhan adalah iri hati dan faktor ekonomi, terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Analisis juridis pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Terdakwa Ayam dengan sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa korban bebek. Unsur dengan rencana lebih dahulu terbukti dari penyiapan pisau lipat dan upaya penyembunyian jasad. Semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa subsidiar, tidak dipertimbangkan karena dakwaan primer terbukti. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Memberatkan: perbuatan terdakwa keji, berencana, dan menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang cukup. Korban adalah teman dekat, mengkhianati kepercayaan.
Meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan. Tuntutan. Jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang pertama menyatakan terdakwa Ayam terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP. Yang kedua menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Yang ketiga menetapkan barang bukti yang pertama 1 pisau lipat, laptop MacBook, dompet, ponsel, plastik besar, spray pengawet, dan wewangian dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Yang keempat membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Bandar Lampung, tanggal 15 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanda tangan. Yang terakhir nota pembelaan atau pledoi. Nomor perkara PDM 45-2-2024-PN-BDI kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini nama penasihat hukum, pekerjaan advokat, alamat kantor hukum. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Bahwa pada persidangan jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang menuntut klien kami, Ayam, dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primar pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, atau paling tidak pasal 338 KUHP, pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, kami mengajukan nota pembelaan ini untuk meminta majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Unsur berencana dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Pembunuhan terjadi secara spontan, tanpa perencanaan matang. Membawa pisau lipat tidak otomatis membuktikan adanya rencana pembunuhan. Motif iri dan kesulitan ekonomi merupakan faktor situasional, bukan bukti perencanaan. Keterangan saksi dari CCTV menunjukkan klien dan korban memiliki hubungan baik, tidak ada pertengkaran sebelumnya. Pengadilan harus membuktikan adanya maksud jahat yang direncanakan, yang tidak terbukti dalam kasus ini. Perbuatan klien kami lebih dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Klien mengakui menusuk korban namun dalam situasi tanpa perencanaan, dipicu emosi dan tekanan. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan klien berniat membunuh secara terstruktur. Hakim dapat merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 37K/PID/1974 yang menyatakan pembunuhan tanpa perencanaan tidak dapat dikenakan pasal 340 KUHP. Barang-barang yang diambil seperti laptop, dompet, ponsel tidak didakwakan sebagai pencurian. Pengambilan barang terjadi pasca kejadian, tidak relevan memperberat dakwaan utama. Tidak ada bukti klien merencanakan pencurian sebelum pembunuhan. Usia dan potensi rehabilitasi. Klien berusia 23 tahun, masih muda dan merupakan mahasiswa. Ia memiliki potensi untuk kembali ke masyarakat, belum pernah dihukum sebelumnya atau tidak ada riwayat pidana. Kerjasama dan penyesalan. Klien kooperatif mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan mendalam. Surat pernyataan dari keluarga korban yang memaafkan klien dapat menjadi pertimbangan. Motif dan keadaan. Perbuatan dipicu emosi dan kesulitan ekonomi serta terinspirasi film tanpa perencanaan matang. Tidak ada riwayat kekerasan sebelumnya. Hubungan baik dengan korban. Kondisi psikologis. Klien mengalami tekanan mental akibat kesulitan ekonomi dan tuntutan akademis yang dapat dibuktikan dengan pemeriksaan psikologis. Permohonan menyatakan klien kami Ayam tidak terbukti bersalah pasal 340 KUHP. Menyatakan klien kami terbukti bersalah pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Yang ketiga menjatuhkan pidana seringan-ringannya, misalnya 8 tahun penjara dengan pertimbangan usia, penyesalan dan potensi rehabilitasi klien. Yang keempat menetapkan klien kami tetap dalam tahanan.
Demikian nota pembelaan ini kami ajukan, berharap majelis hakim memutuskan dengan adil berlandaskan hukum dan kemanusiaan. Terima kasih. Bandar Lampung, Februari 2024. Hormat kami, penasihat hukum klien kami tertanda tangani. Sekian dan terima kasih.